Oke, halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan mencoba melanjutkan aplikasi kita yang kemarin. Kemarin kita berhasil bikin pattern navigation. Jadi di video kali ini kita akan layouting lagi dan sekaligus membuat fitur untuk upload ke dalam Firebase Storage. Oke, pertama kita hilangin dulu ya ini. Ini kita butuh 2 aja. Jadi kita hilangin dulu, suara gua hilang. Ngilanginnya itu kita pertama ke package navigation dulu, kita hilangin dulu yang ini. Yang ini kita hilangin. Terus yang menu juga kita hilangin. Notification, pastiin ngilanginnya tepat ya, biar nggak error gitu. Terus yang fragment juga kita hapus saja karena kita nggak butuh. Yang ini. Nah, delete aja nggak apa-apa. Kemudian di halaman home-nya kita hilangin aja, jadi tinggal 2. Oke, coba kita running dulu teman-teman untuk memastikan hasilnya sesuai atau enggak. Notification pending. Oh iya, ini ya, di sini lupa kita hapus juga. Oke, kita running lagi. Yang terakhir itu kita hapus di package UI ini. Jadi UI ada 2 sekarang, dashboard sama home. Nah, tinggal 2 gini. Oke, untuk mengupload foto kita memerlukan sebuah konfigurasi awal. Pastiin teman-teman udah config ya. Di awal playlist ini aku udah bikin. Ke tools ke Firebase, kita coba cek di bagian cloud and storage ini, coba get start with cloud storage. Kita udah berhasil menambahkan ini di awal playlist ini. Kalau teman-teman belum, silahkan tidak dulu. Kemudian kita arahin dulu ke storage di Firebase nya, di konsol firebase.google.com. kita start dulu di sini, next, terus kita done aja. Ditunggu dulu sampai selesai loadingnya. Kalau udah selesai nanti dia akan otomatis kok. Lama sekali ya. Nah, dia udah. Oke, kita kembali ke Android Studio. Ini kita close semua. Kemudian kita desain layout. Bentar. Sebelum itu kita setup dulu. Di sini kita masukin sebuah dependensi baru. Namanya itu ini buat itu ya, image circle. Kita sinkron now. Nah, ini aku kasih di bawah buat kopas teman-teman. Oke, udah. Kita close saja. Kemudian kita setup untuk bagian dashboardnya. Cuman teks doang ya. Sebelum itu coba teman-teman ke mobile navigation, terus bukan di mobile, di menu kita rubah dulu ininya. Aku nggak mau dashboard lah ya. Kita rubah menjadi person atau apa gitu. Nah, ini biar lebih pantas aja gitu. Si person. Next. Finish, kita rubah di sini menjadi IC person. Ini juga kita rubah. Kopas saja di sini, Ctrl T, terus title person, ubah menjadi profile. Coba kita running lagi buat lihat hasilnya. Harusnya ini udah berubah. Aduh, lama sekali. Sabar ya teman-teman ya. Biasaan Android itu lama banget. Nah, dia udah berubah menjadi dashboard sama ikonnya juga udah berubah. Oke, kita akan setup
untuk bagian dashboard, bukan dashboard, kok masih dashboard ya? Aduh, ngawur. Masih dashboard. Berarti title person. Oke, kita akan rubah title personnya. Nggak usah diarin lagi lah ya, ribet. Kita akan rubah layoutnya, kopas saja dari sini. Aku udah bikin, bentar. Kids ini. Nah, ini teman-teman bisa dikopas saja biar langsung cepat pembuatannya. Ctrl C. Ini konteksnya perlu juga. Astagfirullah. Oke, coba kita kopas semua. Kita pilih yang ini. Kemudian ini tak tambahin konteksnya tadi. Nah, ini masih error karena kita belum nambahin. Coba klik kanan, terus new. Kita tuliskan kamera. Nah, inilah ya. Save foto. Next, finish. Nah, dia akan bikin tampilnya akan kayak gini teman-teman, kurang lebih. Ini buttonnya biar agak melebar lah ya. Aku 0 dp aja deh. Nah, melebar. Kemudian aku mau bikin button buat logoutnya di sini teman-teman sekalian. Button di sini kali. Terus ini diarahin constraint-nya di bawah button save itu. Nah, sini, terus di sini kita atur 0 dp biar melebar. Startnya kita arahin, coba ke sini dulu, arahin ke sini, ke button save. End-nya juga arahin ke kecil sekali, nggak kelihatan. Arahin ke button save. Nah, jadi akan sama ukurannya. Lebar di atas sih. Kayak nggak apa-apa. Ini namanya btn logout. Logout. Oke, dirubah menjadi logout. Teks margin topnya boleh deh kasih margin top di sini biar sama. Oke. Tapi ini lebih besar ya. Kenapa dia lebih besar? Udah, nggak apa-apa deh. Yang penting buttonnya. Untuk masalah desain nanti teman-teman silahkan sesuaikan sama itu ya, selera masing-masing. Ini aku bikin biar lebih simpel aja. Oke, setelah itu coba kita arahin ke dalam dashboard fragment. Ini namanya agak bias ya. Apa deh. Ini kita hapus setengah error tadi. Ini juga kita hapus saja. Terus ini di inline variable. Oke, di sini kita akan membuat fungsinya untuk melakukan upload gambar. Sorry. Pertama-tama kita inisialisasi dulu dari Firebase-nya. Oke, di sini kita ini kenapa enggak private let init var out Firebase out. Terus kita bikin di dalam fungsi on view created. Sini kita binding dulu ya. Pertama kita binding btn button logout. Wah, namanya beda banget, nggak apa deh. Set on click listener. Kita tuliskan out.send out. Kayaknya ada yang kurang. Di sini kita tambahin dulu deh. Out sama dengan Firebase out get instance. Nah,
gini baru bisa dipakai. Terus kita intent ke dari ini berarti konteks gini ya. Oke, konteks activity tujuannya itu login activity class.java also start activity it. Oke, ini buat aktivasi tombol button logoutnya, button logout. Bawahnya di sini kita bikin fungsi untuk upload image-nya. Sebentar, aku setup dulu ya. Di sini misalnya binding titik namanya tadi event profile ini yang ini. Coba aku zoom aja. Terus set on click listener. Kita bikin function intent kamera. Alt enter create function. Oke, di sini coba kita tuliskan dalamnya ya. Intent media store titik action image capture also kita bikin variabel lambda function maksudnya. Sini activity kemudian titik package manager titik let, kemudian di sini intent gitu lah ya, intent titik resolve activity it also start activity for result. Tapi ini udah deprecated, tapi nggak apa deh. Masukin variable intent sama request code kamera. Namun kita belum bikin yang ini, coba ke bawah bikin variable companion object const val request kamera 100. Oke. Kemudian di bawahnya karena kita activity for result ya, jadi kita bikin fungsi lagi, kita override function on activity result. Ini udah deprecated lagi, cuman nggak apa-apa deh, kayaknya masih bisa dipakai. Kasih percabangan if request code sama dengan request kamera dan result code-nya result code sama dengan result. Oke, kita import dulu. Oke, maka kita bikin variabel bitmap img bitmap sama dengan data null checker extras null checker lagi get, kita kasih value atau key-nya data as bitmap. Terus kita bikin function upload img bitmap. Nah, kita bikin function alt enter create function. Oke, kemudian di sini kita bikin variabel byte array output stream, atau kita singkat aja BAOS, byte array output stream. Kita bikin variabel ref untuk referensi dari Firebase-nya, Firebase storage titik get instance reference child
Di sini kita tuliskan nama folder yang akan tampil di real-time database-nya, misal img profile. Kemudian kita masukin itunya, ID-nya, ID dari pengguna aja biar gampang lah ya. Ini terus Firebase out, get instance, current user, berarti user UID ada nggak? titik UID. Nah, akan mendapatkan user ID. Oh, ini merah karena kita kurang info. Nah, oke. Kemudian di sini tuliskan ya, img bitmap compress apa nih, bitmap, kemudian compress formatnya itu JPG aja, quality-nya kita set ke 100 dan masukin BIOS-nya tadi. Kita bikin variabel lagi, variabel img sama dengan BIOS atau byte output stream itu to byte array. Tuliskan referensinya, ref titik put bytes img. Ini untuk upload ke Firebase ya teman-teman. Add on complete listener. Ubah ke kurung kurawal. If it ini ya teman-teman, it ini task itu sama aja, is successful, jika berhasil maka dia akan di-upload ke Firebase atau ref titik download URL titik add on complete listener. Kita bikin variabel function lambda lagi di sini, task titik result, masukin null checker titik let URI atau URI. Nah, kita belum bikin variabel URI, kita bikin di paling atas saja, private let init var img URI. Nah, kita pakai di sini img URI sama dengan URI. Kemudian kita binding if profile set image bitmap img bitmap. Oke, coba cek ada yang error atau enggak. Nah, ini kita tambahin aja deh. Nah, kita tambahin anotasi ini biar enggak merah, enggak ada peringatannya. Oke, ini kayaknya udah berhasil semua. Coba kita cek di sini, ini udah. Coba kita running ya teman-teman, aplikasinya apakah udah berhasil atau belum. Ditunggu dulu sampai selesai Gradle-nya. Nah, kalau udah klik logout harusnya dia akan kembali ke dalam login. Tapi di sini karena kita mengaktifkan action bar-nya, dia akan muncul seperti ini. Nanti kita hilangin aja lah ya, gampang. Masukin email, misal 13@email.com. Pastiin udah pernah register supaya bisa login. Ini passwordnya apa lagi? Bentar. Wordnya sampai lupa doh. @email.com sampai 8 kayaknya. Nah, kalau kita klik di sini, dia akan mengarah ke kamera. Tekan Alt pada keyboard, terus kita foto, misalnya foto sofa atau kopi. Nah, kalau kita klik centang, dia akan ada proses upload sebenarnya, tapi kita belum tambahin. Nah, teman-teman tambahin sendiri aja ya.
Nah, kalau udah berubah, jadi kita udah berhasil upload image ke dalam Firebase-nya. Kita coba cek ya, kita refresh. Akan ada folder baru, img profile. Nah, ini gambar tadi yang baru kita upload beserta ID-nya. Oke, segitu aja teman-teman video kali ini. Nanti kita berikutnya akan mulai masuk ke dalam manajemen user atau update user gitu lah ya, biar lebih komprehensif aplikasinya. Oke teman-teman, selamat belajar dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.